Hey, balik lagi bareng gue, Agitri. Malam ini seperti biasa gue bakal nemenin kalian dan menceritakan kisah-kisah horor yang diberikan atau gue temuin, oke? Dan cerita kali ini tuh datang dari seorang perempuan muda yang bernama Sari. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2020 ya, yang baru aja beli rumah di sebuah pelosok desa di Tegal, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan dia senang karena rumahnya tuh cukup besar. Tapi sayangnya dia tinggal sendirian di rumah itu karena memang dia tuh seorang perantauan. Keluarga aslinya ya, keluarga kandungnya itu ada di Sumatera. Oke, bareng gue Akitri, mari kita simak ceritanya. Hari-hari pertama si Sari tinggal di situ, Sari senang banget karena itu adalah rumah pertamanya dia. Iya, rumah pertamanya dia yang berhasil dia beli dengan uangnya sendiri ya, dan dia masih lajang. Jadi seneng dong karena jarang-jarang orang lajang itu udah bisa beli rumah. Nah, tapi ya memang berada di pelosok desa, tapi tetap senang. Cuma Sari kelupaan satu hal, yaitu iya, nggak diselamatin, nggak ditahlilin gitu ya. Orang Jawa kan biasanya diselamatin gitu loh kalau beli rumah baru atau apa gitu. Tujuannya baik buat ngusir penghuni-penghuni setan di situ, makhluk-makhluk halus di situ. Tapi kebetulan si Sari kan ya orang Sumatera ya, jadi dia nggak paham adat Jawa gitu loh. Tapi ya karena memang dia juga ngerasa baik-baik aja, karena dia juga gak merasa ada hal-hal aneh lah. Padahal udah diingetin sama teman-temannya, cobalah dilakukan syukuran gitu loh. Tapi ya udah karena emang dia nggak mau ya udah gitu loh. Temennya juga nggak maksa. Nah, singkat cerita, hari tenang itu ternyata cuma sebentar. Iya, nggak nyampe sebulan. Sekitar kalau nggak salah tuh sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah dia tinggal di situ, dia mulai ngerasain hal-hal horor. Ya, hal-hal yang mistis. Jadi pas pertama kali dia ngerasakan keanehan ya, dia tuh ngedenger ada suara langkah kaki di atap genteng ya. Jadi gentengnya itu kan terbuat dari seng ya, tahu kan seng yang terbuat dari besi itu ya, bukan besi sih, stainless steel lah kayaknya kalau nggak salah, pokoknya seng lah ya. Itu kan memang kalau keinjak itu kan suaranya keras banget. Nah, itu dia denger suara kayak gitu loh. Awalnya mikirnya, loh ini siapa ya? Kok ada orang naik ke atap? Nah, dia langsung ngecek. Waktu itu malam ya, malam sekitar jam 10 malam lah. Dia ngecek, dia senterin, tapi pas dicek itu nggak ada siapa-siapa, bre. Dia tengok kanan kiri juga nggak ada siapa-siapa, karena memang tetangganya itu juga paling deket itu sekitar 30 meter. Jadi emang kebon doang ya, kanan kiri semua tuh kebon doang. Nah, tapi anehnya ya bre ya, pas dia mau balik ke dalam rumah, dia ngecium bau bangkai. Iya, ngecium bau bangkai di belakang rumah gitu loh. Kan dia keluar rumahnya tadi itu di samping rumah ya, lewat samping rumah ngecek genteng ya. Terus pas dia mau balik, dia nyium bau bangkai dan ngerasanya itu dari belakang rumah. Akhirnya dicoba cek ke belakang rumah. Pokoknya kayak bangkai, entah itu bangkai tikus atau bangkai ayam atau apa, tapi
Pas dicek ya, dicari-cari itu ya di belakang rumah, dia nggak nemu apa-apa gitu loh. Tapi udahlah, Sari abaikan ya. Dia masuk ke rumah toh bau bangkainya nggak nyampe ke dalam rumah karena emang waktu itu juga udah gelap, udah malam, susah juga nemuinnya. Nah, pas paginya besoknya ya, dia cari tuh ya bangkainya, tapi udah nggak ada, baunya pun udah nggak ada, udah udah nggak ada bau bangkai dan nggak ada bangkai juga. Jadi aneh loh. Terus kemarin bau bangkai dari mana gitu loh. Singkat cerita ya, beberapa minggu kemudian ya setelah kejadian yang bau bangkai itu ya, di suatu malam sekitar jam 9 malam lah. Waktu itu kan si Sari baru aja pulang. Jadi emang main dulu ya, malam minggu ya main dulu sama gebetan ya, PDKT gitu. Dia pulang malam-malam. eh Pas ini ya, pas dia naruh motor di pas baru aja ini, sorry sorry, pas dia baru aja nyampe rumah ya di depan rumah itu dia kayak ngeliat kayak bayangan putih gitu loh, bayangan putih di samping rumahnya. Tapi pas dia noleh, oh ternyata karung guys, karung, ternyata karung putih gitu loh. Karung putih milik tetangga yang emang buat ini nutupin eh buah nangka ya, karena biasanya kan buah nangka ditutupin pakai karung biar enggak ini ya, biar enggak dimakan codot gitu ya. Ah, si Sari lega banget. Wah, ternyata itu bukan pocong. Cuma Sari itu ngerasanya pas pertama lihat sekilas itu kayak ada dua putih-putih yaitu si pocong sama si karung itu. Tapi pas dia noleh kok cuma karung doang. Tapi ya dia mikirnya mungkin cuma halu gitu loh. Dia langsung masuk ke rumah, taruh motor di dalam. Terus buru-burulah sholat isya karena waktu itu dia belum sholat isya. Dia sholat isya. Nah, pas dia lagi wudhu itu dia ngerasa kayak ada seseorang di belakang dia loh. Kayak apa ya? Lu pernah kan ngerasain gimana rasanya lagi wudhu atau lagi jalan atau lagi melakukan sesuatu hal tapi kok kerasa kayak ada seseorang di belakang. Tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa. Cuma kayak perasaan aja gitu. Tapi perasaan itu bikin merinding, bre. Asli bikin merinding. Nah, pas waktu sholat itu ya, dia juga ngerasa kayak eh, ada seseorang di belakang dia gitu loh. Cuma karena apa ya, yang mau gimana lagi kan dia lagi sholat, jadi dia nggak bisa nengok ke belakang. Nggak kayak pas lagi wudhu itu kan dia ngerasa ada orang di belakang langsung nengok. Dia nggak lanjutin aja sholatnya. Nah, pas ini ya, pas selesai sholat kan nengok itu ya ke kanan dan ke kiri gitu. Pas nengok ke kanan mah aman, aman, nggak ada apa-apa. Tapi pas nengok ke kiri, gila bre. Si Sari ini lihat pocong, mukanya serem, hitam, ada belatungnya dan matanya itu salah satu matanya itu udah bolong, udah nggak ada matanya. Gila bre. Sari langsung teriak ketakutan, ya, teriak ketakutan itu ya lihat pocong di kirinya dia. Cuma setelah dia teriak ketakutan, pocongnya hilang, ya, hilang. Jadi kayak sekilas doang, ya, sekilas doang. Kemudian beberapa hari, sekitar ya nggak nyampe seminggu lah ya, beberapa hari kemudian setelah kejadian si pocong itu. Nah, ini tiba-tiba ya, si Sari pas lagi subuh-subuh, ini pas subuh-subuh ya, yang sebenarnya belum belum subuh malah. Sekitar jam 3 lah, dia mau puasa sunnah gitu loh. Cuma kebetulan kebetulan kan apa ya, stok makanan habis, warungnya habis, eee, stok makanan habis ya, makanan ringan juga udah nggak ada padahal dia mau sahur. Namun kebetulan dia inget
Dia ingat ada warung Madura ya, sekitar ya nggak jauh lah dari rumahnya lah, sekitar kalau nggak salah 10 sampai 15 menit ya dari rumahnya dia. Akhirnya dia cobalah ke warung Madura gitu loh, buat ini, buat beli mie ya, buat beli mie instan. Nah, dia berangkat, pas berangkat aman-aman aja, masuk ke warung Madura, terus ditanya sama abang-abang warung Madura, "Mbak, Mbak yang tinggal di rumah itu ya?" Terus si Sarini jawab, "Iya, emang kenapa Mas?" "Enggak Mbak, cuma kok Mbak berani banget tinggal sendirian. Dengar-dengar Mbak tinggal sendirian ya. Apa nggak takut, itu kan rumah agak gede." Terus si Sari cuma bilang, "Enggak lah, ngapain takut. Kayak ada setannya aja. Di situ aman, santai aja. Maaf Mbak, bukan niat mau nakut-nakutin apa gimana ya Mbak ya. Cuma ya ini Mbak, katanya tuh ya, tetangga Mbaknya ini ya, itu dulunya tuh rumahnya tuh bekas ini pesugihan Mbak. Bukan rumah Mbaknya bukan, tapi tetangganya itu loh. Takutnya kan ya aura setannya tuh ngejangkau di sekitar situ juga gitu loh. Kalau Mbak sendirian kan ya gimana gitu loh." Terus nih Mbaknya pun bilang, Mbak Sari bilang, "Ah, kata siapa? Jangan ngada-ngada gitu ah. Yaudahlah saya mau pulang dulu. Makasih ya." Nah, setelah sampai di depan rumah ya, si Sari jadi keinget cerita dari si abang ini ya, abang penjual di warung Madura. Nah, di situ jadi agak merinding. Terus juga jadi apa ya, agak penasaran, dia coba lihat-lihat ya ke sebelahnya itu loh, sebelah rumahnya itu ya. Tapi kayak biasa aja itu loh. Tapi pas Sari buka pintu, tiba-tiba Sari dengar suara kayak gerangan gitu loh, grung grung gitu loh, dari rumah tetangganya gitu loh. Nah, pas Sari nengok, Sari lihat ada genderuwo tinggi besar ya, matanya merah nyala. Ternyata itu raungan itu, Bre. Raungan si genderuwo yang di rumah tetangganya. Walaupun si jaraknya 30 meter ya, kan tadi gue bilang 30 meter ya. Itu genderuwo kelihatan, Bre. Karena saking gedenya, Bre. Itu genderuwo ya, kalau nggak salah tuh eh, katanya Mbak Sari tuh sekitar ya pokoknya kayak rumah ini ya, rumah 2 lantai lah, lebih tinggi sedikit lah ya, tapi nggak nyampe kayak rumah 3 lantai, enggak. Si Saru langsung gemeter, ketakutan ya, langsung berdoa dalam hati dan langsung masuk ke rumah, langsung masuk ke dalam rumah sambil ketakutan gitu loh. Terus sekitar 2 minggu ya, 2 minggu setelah kejadian dia lihat ini ya, dia lihat genderuwo itu tiba-tiba ya kayak nggak tahu kenapa kok lampunya kayak sering mati gitu loh, tapi nanti nyala lagi, mati lagi, nyala lagi, dan itu kejadian udah eh, 3 hari berturut-turut. Dan entah kenapa, nggak tahu kenapa, tapi si Sari merinding gitu loh, merinding banget. Dan pas itu ya, eh, si Sari juga keinget pocong yang masuk ke rumahnya dia. Karena emang setiap kali ini ya, mati lampu itu ya, walaupun cuma sekilas ya, mati listrik ya, itu si Sari kadang, ya kadang nggak selalu ya, kadang ya, kayak lihat bayangan putih. Jadi si Sari ngira jangan-jangan itu pocong yang kemarin. Ya, gila nggak tuh? 3 hari berturut-turut. Apa nggak depresi? Nggak stres itu ya? Apa nggak trauma itu ya? Aduh gila, kalau gue di posisinya Mbak Sari gue udah kabur, udah minggat pasti. Nah akhirnya si Sari
pas hari keempat ini ya, ya masih sering mati lampu ya, cuma pas itu udah hari Minggu, terus masih masih pagi juga ya, akhirnya si Sari ini minta tolong sama tetangganya gitu loh. Terus, "Ini kenapa kok sering mati listrik ya?" Gitu loh. Kebetulan kebetulan tetangganya ini juga ternyata, ini ya seorang, ahli listrik lah, teknisi listrik gitu loh. Nah, setelah dicek ternyata emang, ada kabel yang kebakar gitu loh. Jadi kayak akhirnya dari sering mati listrik gitu loh. Akhirnya dibenerin sama tetangganya. Nah, pas lagi dibenerin, si Sari tanya, "Pak, apa benar rumah Bapak itu dulu, bekas pesugihan, bekas orang yang melakukan pesugihan?" Nah, Bapak itu jawab, "Iya, Mbak. Dulu emang bekas pesugihan, tapi itu bukan saya yang lakuin, Mbak, itu, eee, temen saya itu yang lakuin. Jadi itu emang temen saya itu melakukan pesugihan, terus, eee, udah kaya, udah sugih, udah konglomerat, dia pindah rumah, terus rumah ini kan daripada nggak kepake, akhirnya dijual murah ke saya. Nah, saya pun tahu pun baru-baru tahun kemarin gitu loh, setelah, teman saya meninggal dengan tidak wajar dan setelah ditelusuri ternyata benar, dia itu melakukan pesugihan. Jadi kalau ditanya, "Apa benar rumah saya, bekas melakukan ritual-ritual pesugihan?" Ya benar, Mbak. Ya saya juga yang sebenarnya agak merinding juga sih, Mbak. Jujur ya saya juga sering liatin setan-setan, Mbak, kadang genderuwo, kadang pocong, kadang, kuntilanak, serem lah, Mbak, tapi mau gimana lagi, saya udah nggak punya rumah lagi, ini rumah satu-satunya, ini pun saya beli itu ya karena, kebetulan saat itu teman saya jual murah, karena dia emang ya orang kaya baru, terus juga pesugihan otomatis kan duitnya gampang ngalir, jadi dia gampang aja ketimbang jual lama mending jual murah, dan kebetulan saya beruntung dapat harga murah. Lah Mbak Sarinya jawab, "Hah? Genderuwo sama pocong?" Waduh, saya juga sering lihat, Pak. Ya nggak sering banget sih. Kalau yang pocong saya sering. Cuma kalau genderuwo saya pernah sekali. Kalau kuntilanak saya sih belum gitu loh. Apa gini aja Pak, kita lakuin ruqyah gimana? Gimana ruqyah? Kita ini panggil ustadz buat ngeruqyah rumah kita, rumah Bapak sama rumah saya sekalian. Dan Bapak itu ya Pak Tarjo namanya ya. Dia pun setuju. Nah, akhirnya besoknya datanglah Ustadz ini ya rekomendasi dari Pak Tarjo. Dan memang Ustadz ini juga udah terkenal di kampung itu, udah sering ngimamin juga. Nah, pas lagi di Rukyah ya, kan di Rukyah ini ya rumahnya Pak Tarjo sama Basari ini ya. Ini di Rukyah nggak cuma oleh satu Ustadz ya, tapi beberapa orang sekalian ya. Nah, dan bener aja bre, pas lagi proses rukyah itu ya, itu kedengeran suara raungan-raungan jeritan gitu loh. Kayak, ya lu tahu kan kalau setan di rukyah itu kan pasti kepanasan. Nah itu bre, setan-setan itu pada teriak kepanasan. Jadi kayak raungan-raungan gitu loh. Serem banget suaranya bre, asli serem banget. Si Sari aja sampai merinding. Merinding banget katanya, udah kayak lemes gitu loh. Soalnya soalnya saking seremnya suara raungannya itu saking seremnya gitu loh. Terutama di rumahnya tetangganya ini. Kalau rumahnya Mbak Sari ini ada suaranya juga ada, tapi ya nggak seserem di rumah tetangganya ini. Sampai pokoknya sekitar 2 jam lah ya. Itu eh, rumah tetangganya udah adem, udah nggak ada suara lagi. Kalau rumahnya Mbak Sari itu sekitar 1 jam lebih cepat. Nah, setelah itu
Pak Ustadznya juga nyaranin buat di ini tahlilin, tahlilan lah ya di kedua rumah ini sekitar pokoknya ya setiap sebulan sekali ampe pokoknya ampe ngerasa, rumahnya udah nggak ada gangguan lagi atau gimana lah. Nah akhirnya dicobalah, nah bikin tahlilan bareng gitu loh. Ya bener aja setelah 3 bulan itu auranya udah bener-bener udah hilang, udah nggak ada kayak apa ya, aura-aura nakutinnya udah nggak ada. Emang sih setelah ruqyah itu penampakan setannya tuh udah bener-bener nggak ada. Cuma kadang kayak masih ngerasa apa ya, ada seseorang di belakangnya itu loh. Jadi tapi ya udah nggak ada penampakan langsung, cuma kayak perasaan-perasaan doang. Jadi emang masih bikin merinding dah. Setelah ditahlilin ya, udah 3 kali selama 3 bulan itu baru deh udah nggak ada kayak gitu lagi. Dan sekarang Mbak Sari udah bisa tinggal di situ dengan aman dan nyaman. Ya seperti itulah kisah dari rumah angkernya Mbak Sari ya. Dan gue Agitri pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya.